Cerita ya. Jadi ada seorang murid datang kepada gurunya, tapi tidak bawa apa-apa. Lalu muridnya berkata kepada gurunya, "Guru, mohon maaf. Kenapa? Saya datang dengan tangan kosong." Kata gurunya, "Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu, buang saja kekosongan itu." Muridnya kaget. "Loh, guru? Ya nggak bisa, guru. Apa yang mau dibuang kan kosong." "Ya kalau tidak bisa kamu buang, bawalah kekosongan itu selama-lamanya di dalam hidupmu." Sebuah kisah yang sangat filosofis. Membawa kekosongan. Kalau kita baca komik, di dunia persilatan itu ada namanya mandala. Itu punya ilmu mengosongkan diri. Jadi dia kalau berhadapan dengan orang, dia menampilkan dirinya yang tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, gayanya ya seperti itu, biasa-biasa saja. Gitu. Nah, dia mengosongkan diri. Karena dia mengosongkan diri, maka dia diremehkan. Karena dia diremehkan, dia tidak akan diuji. Karena dia tidak akan diuji, maka dia tidak akan mendapatkan bahaya. Itulah maksud guru. Yang pertama. Yang kedua, kalau sesuatu itu kosong, maka sesuatu itu punya kapasitas. Kalau aqua galon itu ada isinya, maka dia tidak punya kapasitas karena tidak bisa diisi. Tapi karena dia kosong, kalau dia kosong, dia dapat diisi. Maka artinya kosong itu adalah memiliki kapasitas. Nah, kawan, kosong itu artinya tidak ada. Jadi begini, yang ada itu hanya memberikan bentuk, tapi yang berguna adalah yang kosong. Yang kosonglah yang berguna. Yang ada hanya memberikan bentuk, yang kosonglah yang berguna. Contoh, di sebuah rumah yang ada adalah semen, batu, pasir, kayu, dan seterusnya, kaca, dan seterusnya. Itulah yang memberikan bentuk rumah. Tetapi bagian-bagian kosong dalam rumah itulah yang membuat rumah itu berguna. Sehingga kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Ya. Jadi yang kosonglah yang berguna. Karena begitu, yang ada hanya memberikan bentuk. Ada nih, memberikan bentuk kita nih, bentuk badan kita nih, daging, tulang. Lihat ini ganteng seperti ini gitu kan. Itu diberikan bentuknya oleh yang ada. Tapi yang berguna dari sini ini adalah yang kosong, yang tidak ada, yang tidak terlihat. Nah, maksud saya adalah apa? Bahwa kemampuan-kemampuan manusia itu seluruhnya bersifat rohani. Yang ada ini, fisik kita ini hanya menjalankan, hanya memanifestasikan apa yang ada dalam rohani kita. Ada dalam hati, dalam pikiran kita, yaitu semuanya akan terwujud melalui kata-kata, ya, melalui cara kita berpikir. Dan cara kita berpikir itu akan melahirkan benda-benda, karena pikiran itu bisa membenda. Kalau pikirannya buruk, maka nanti hasilnya akan buruk. Oleh karena itu, kan pikiran tidak kelihatan. Itulah yang berguna. Dan tapi sekaligus itulah yang kita harus waspadai. Karena itu, kalau ada pikiran, karena pikiran itu membenda, kalau pikirannya buruk, maka masyarakatnya akan jadi buruk. Karena itu kalau ada pikiran-pikiran buruk, intoleransi, monolitik, budaya monolitik ya, kemudian pemaksaan keagamaan, nah itu semuanya hal-hal yang pikiran-pikiran yang buruk, kedangkalan, itu harus dilawan supaya tidak menciptakan masyarakat yang buruk. Jadi itulah perlunya ada perlawanan kita. Disitulah kita memerlukan bekal. Tapi kita tidak akan punya bekal kalau kita tidak bisa mengosongkan diri. Sebab mengosongkan diri itu juga berarti kita meniadakan diri. Dengan cara itu kita akan dapat diisi dari berbagai arah manapun. Ingat ya, kita harus mengosongkan diri. Kita berupaya untuk meniadakan diri, bukan menempuh dada gitu ya, menyombongkan diri namanya. Nah, kalau meniadakan diri itu artinya kita ada kerendahan hati, biasa-biasa saja,
Kalau orang bisa meniadakan dirinya, jadi yang benar gini, yang benar adalah orang meniadakan dirinya, bukan meniadakan orang lain. Jadi kekosongan itu terutama harus kembali kepada pemahaman kita akan kepribadian kita. Kosongkan dirimu dari kebencian, dari kemarahan, dari iri, dari dengki, dari kecemburuan, dan seterusnya. Maka hatimu akan damai.